Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Desa Kolam di Kecamatan Percut Setuan. Desa ini terkenal sebagai salah satu sentra jagung di Sumatera Utara dan punya banyak cerita menarik yang bisa kita pelajari. Kalau kita lihat, kebanyakan jagung di sini dijual dalam bentuk tongkol. Harganya sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah per kilonya. Padahal kalau dipikir nilainya bisa hampir 2 kali lipat. Masalahnya, limbah jagung seperti kulit, batang, daun sering kali dibakar. Akibatnya udara tercemar dan tanah kehilangan kesuburannya. Nah, lewat program pengabdian dari Universitas Sumatera Utara, warga di sini sekarang punya 2 senjata andalan. Yang pertama, mesin pipil jagung, dan kedua, pelatihan pembuatan pakan fermentasi berbasis limbah. Dengan teknologi sederhana ini, hasil panen jadi lebih bernilai. Limbah bisa dimanfaatkan dan lingkungan pun tetap terjaga. Yuk, kita lihat bagaimana semuanya berjalan di lapangan. Ini dia mesin pemipil jagung. Sekilas sederhana, tetapi kemampuannya yang luar biasa. Bayangkan
Mesin ini bisa memproses 100 sampai 150 kilo jagung per jam. Kalau manual, paling cuma 10 sampai 15 kilo. Artinya, kerja dari 5 sampai 10 kali lebih cepat. Hasilnya juga bersih, seragam, dan biji jagung tetap utuh. Dan yang paling penting, cukup satu orang untuk mengoperasikannya. Bagi kelompok tani, mesin ini bukan cuma alat, tapi aset bersama. Bisa dipakai bergantian atau bahkan disewakan untuk menambah pemasukan kelompok. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan ada kuis interaktif. Pada kuis yang pertama, menurut teman-teman, berapa kali lipat peningkatan kapasitas pemimpinan dengan mesin ini? A. Sama saja. B. 5-10 kali lipat. C. 2 kali lipat. Saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Baik, waktu sudah habis. Jawaban yang benar adalah B. 5-10 kali lipat. Baik, setelah jagung dipipil, limbahnya jangan dibuang. Kita bisa mengolahnya jadi pakan ternak yang bernutrisi tinggi atau yang biasa disebut silase. Tujuan silase ini cukup sederhana, menyediakan pakan berkualitas untuk ternak kapanpun dibutuhkan, termasuk di musim kemarau ketika rumput segar sulit ditemukan. Proses fermentasi ini menjaga gizi tetap utuh, membuat tekstur lebih lunak, rasanya lebih disukai ternak, dan tentu saja membuat pakan lebih awet. Di Desa Kolam, bahan yang dipakai antara lain tongkol jagung, dedak, kumpil sawit, molase, dan M4. Oh ya, M4 ini singkatan dari efektif mikroorganisme. Isinya campuran mikrobaik seperti bakteri asam laktat, ragi, dan bakteri fotosintetik. Perannya penting banget, mempercepat fermentasi, mengawetkan pakan, dan membuat nutrisi lebih mudah diserap oleh ternak. Dengan silase, biaya pakan bisa ditekan, bahkan hasil olahannya bisa dijual lagi. Untuk langkah pembuatannya, yang pertama, potong limbah jagung ukuran 3-5 cm. Yang kedua, campur dengan dedak molase dan M4 yang sudah diencerkan. Yang ketiga, masukkan ke dalam wadah kedap udara dan padatkan. Yang keempat, diamkan 2-3 hari untuk proses fermentasi. Yang kelima, setelah dibuka, silase siap dipakai atau dijual. Baik teman-teman, kita sudah sampai kepada kuis yang kedua. Soalnya adalah apa yang terjadi pada pakan silase jika kita tambahkan M4 saat proses pembuatannya. A. Pakan cepat busuk. B. Pakan lebih tahan lama dan nutrisinya terjaga. C. Pakan jadi kering dan keras. Saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, waktunya sudah habis. Jawaban yang benar adalah B. Pakan lebih tahan lama dan nutrisinya terjaga. Ini apa, Bang? Ini apa, Pak? Bungkil. Ini bungkil, Pak. Ini bungkil itu dari limbah sawit. Dari limbah kopra. Kalau dari kelapanya kopra, limbahnya. Ini dari sawit. Itu minyak kalau memang ada sawit sama molase. Ini molase ini, Pak ini anak-anakku. Ini bisa pemadat daging, penyelera makan,
ini bisa medianya bisa langsung dituangkan, bisa langsung pakai air, bisa. Bahannya dari apa? Ini dari tetes tebu. Macam manisan. Limbah juga. Oh, limbah juga. Ya. Enggak. Ya. Limbah. Ini sebenarnya kalau ini M4 Pak, ini M4 ini bisa dari susu kambing. Ya, ini mikroba. Mikroba ini bisa aktifnya apabila tercampur dengan jenis manis gula. Mikroba ini mengatur protein ke anggota badan. Ini harus medianya harus pakai air, ambil air sedikit nanti gayung tidak apa-apa supaya bangun mikrobanya ini masih tertidur. Makanya Pak. Manisan. Dan pola makan ini Pak untuk menggantikan pola makan karena jadi satu daerah dari daerah Aceh atau Kisara dari mana. Ini ternak ini setengah hari jangan kasih makan. Bila perlu 1 hari, 3 hari pun nggak mati. Setelah itu mandi yang sampai dingin. Nah itu pola makan dan cara mengatur pola makan. Iya. Kalau sudah pola makan yang sudah kena, pasti Cari dia kira-kira. ini nanti setelah ini Pak dimasukkan ke drum ataupun plastik. Ini Pak. Dalam 1 hari berapa kali? Nah, kalau begini ini Pak, kebutuhan kita berapa? Karena ini ternak itu 10% dari berat badan itu harus dimakan. Umpamanya ini kan Pak, umpamanya ini berat badannya ini 200 Pak. Sampai itu. 110 lah ya. Enggak Pak, ini Bang Satrio, berapa yang sering bagi kami? Kalau ini kandungannya hanya beberapa Pak. Kalau agak komposisinya itu aplikasikan ada apa itu akan lebih mahal. Tapi akan lebih apa? Sehat. Ya lebih bergizi. Tapi apa pastinya juga ada pastinya kan. Ini Tadi ya. akan menghasilkan ini apa Itulah bagiannya enggak di ya, tapi akan menghasilkan ini. Jadi Mas kalau besok pagi kita bisa kalau tipe ini karena ada yang kalau pakai bisa kalau ini bisa langsung dikonsumsikan besok nggak bisa karena dari tetes tebu dari garam dari mungkil ini jauhnya sudah tape lah kalau bahasa orang Jawa beda lagi kalau fermentasi pasti ini kalau ini nggak bisa ini dibuat di nanti tidak bisa karena belum menyerap. Ini tongkol jagung. Jadi jagung itu Pak, kami kebetulan ini petani. Jadi itu setelah panen itu 100 hari. Jadi jagungnya diambil, batangnya dipotong, terus jagungnya diambil, jagungnya diambil, tongkolnya dikuras. Untuk ternak kembali. Ternak itu maaf katanya beol, berak, jadi pupuk, bukan jagung, jadi jagung. Tidak ada yang terbuang lagi. Jadi gas metan, jadi gas, jadi apa kan jadi Ini yang pas ini sebenarnya apa dan ini Pak.
mateng dulu kak, mateng dulu. Jadi paling tidak 1 hari lah. Kalau untuk apa? Jadi nanti dia buka atau Nanti gini pak, kalau buka ini baunya wangi. Ya berarti dia berbentuk bulu. ya masih seperti ini, cuman beda warnanya. Yang tadi agak keputih-putihan, sedang dicampurnya itu dia agak berubah dan wangi. Kalau udah wangi udah diaplikasikan ke apa udah? Ya buat tape juga ya. Ya. Nah, buat selera sih. Iya, karena ada garamnya, ada bungkilnya, ada teksturnya, ada aromanya aja sudah dia. Untuk apa boleh juga nih Pak? Bebek gitu. Enggak. Ya boleh, cuman apanya tadi, penggilingannya tadi lebih halus. Beda dia. Ampasnya juga beda. Bukan beda dia. Sebenarnya bang, ya maaf ya kalau di daerah terjadi mesin itu aja seperti alung ya kita tetap suka yang bukan apa itu Cepat mereka dia. Hasilkan nilai tambah pada kandungan. Kita satu buang hari aja bisa kalau itu jadi terus aja tombol aja di petani sana di bawah. Iya itu makanya tadi Pak. Itulah perlunya mahasiswa itu tentunya tidak harus banyak, rezeki itu tidak harus banyak, tapi terus mengalir. Kesinambungan. Orang Cina itu sama orang Jawa beda cara bisnis. Jual kambing, kalau orang Cina orang Jawa kita atur-atur, tapi lama nunggunya, mendingan cepat pak. Nah inilah mindset seperti ini harus tidak harus banyak. Bergulir dia Pak ya. Dan semuanya ini izin aja yang mahasiswa marketing adalah aman. Tidak ada marketing jadi dari ternak ini dari daging manfaat dari kotorannya ya Oh kotorannya mahal per kilo ya kan Pak ya? Kebun. susu kami punya susu soto Pak Sonimin, susu Sonimin. Pak Sonimin ini susunya izin kakak mau perlu berapa liter Pak Sonimin siap karena Pak Sonimin ini punya mitra. Iya bermitra sama ternak yang belum apa. Oh kakak ada pertemuan di Depok, kita nanti minumnya susu ya berapa orang, pokoknya 100 orang kan ada 100 gelas, 1 liter itu cuma 5 gelas, berarti kakak ini mitra sama Pak Sonimin. Pak Sonimin siap buat sekitar sini aku perlu susu 1 drum. Asli. Asli lah, ini nggak bisa dicampur, nggak bisa dicampur dengan air dan dicampur dia bersih dan air bisa dia, nggak bisa dicampur. Beda sama susu lembu kalau nggak bisa. Kecuali dia nokoh kita susu lembu dia bilang itu pembinaan itu saja dia. Tapi kalau di sini Pak, kami kebiasaan kami mengantisipasi kami beras ini sudah dikawal itu Pak. Tadi kan banyak ibu yang mengawal di sini, menengoki gitu pertama dia kalau sebelum dia beli, belum pernah dia beli dia kawal. Kami bersana, tapi udah gitu kami ke sana, kami kan dapat nangkarnya ke sana, ikut dia sama dia. Dia sudah nggak guna. Susu itu Pak, pentilnya kalau orang Jawa itu pentil itu Pak, teman-teman itu. Steril ya. Dan pernah saya kirim ke teman karena Itu harga per kalau per liternya dia 55 tol. Kalau pakai plastik dia 50. Kalau yang kecil dia 10 tol. apa Pak? Apa? Kasih 5 jam. Jadi beras kalau dipanasan dia kan 5 jam. Kalau ditarik dia lama. Oke, kalau di freezer Pak bisa 1 bulan. Tapi kalau di apa namanya? Di sayur dia cuma 3 hari. Dan aplikasinya ini Pak kami sudah praktek, kami dulu kan pengecer Pak sampai tunggal sampai titik kuning. Kalau kolesterol
kolesterol 200 saja cukup 20 gelas. Itu 20 gelas itu tidak ditekan sekali. 2 bulan. Berarti 1 bulan itu 10 gelas. Kami udah praktek. Kolesterol. Dan umpamanya ada, maaf, jerawat-jerawat praktek hitam itu. Ini beli ditusukkan. Setengah jam mau mandi kita oles. Membangunkan kandungan pori-pori yang ada. Protein banyak manfaatnya sebenarnya karena belum uji lab secara peneliti. Nah, ini bukannya mahasiswa, apa sih khasiatnya yang sebenarnya dari susu ini? Bukan mahasiswa, apa kalau ini bukan bisa. Kalau dia hanya menggemukkan, ngasih makan, kalau ini apa dalam kandungannya? Mungkin kami juga 5 menit lagi Pak, kami akan tunggu. Terima kasih semuanya, Pak Sek, Pak Safi'i, Fitri dan semuanya sehat-sehat selalu. Jangan berhenti membantu kami pernah kesini. Mungkin kami punya tenaga soal ini mungkin nanti dari Bapak lah bisa membantu secara prakteknya nih. Dan kunjungannya ini saya sama Pak Sonimin. Bayangkan, tidak ada satupun hasil jagung yang terbuang. Daunnya, batangnya, hingga tongkolnya semua bisa kita manfaatkan menjadi pakan ternak. Lalu, kotorannya, jangan buru-buru dibuang. Kotoran inilah yang akan kita manfaatkan menjadi pupuk organik, mengembalikan nutrisi ke tanah, sehingga jagung berikutnya akan tumbuh lebih subur. Sistem seperti inilah yang kita sebut sebagai pertanian peternakan terpadu atau integrated farming, sebuah konsep yang mengubah limbah menjadi bermanfaat. Hasilnya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, menjaga lingkungan, dan kita ikut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya SDGs nomor 15 tentang ekosistem daratan. Intinya, semua saling menghidupi. Dari alam akan kembali ke alam. Nah, sebelum masuk pembahasan selanjutnya, saya akan memberikan satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah, salah satu manfaat sistem pertanian terpadu adalah A. Mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. B. Mengurangi kerjasama antar petani. C. Menghilangkan teknologi. Ya, jawabannya adalah A. Mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Ya. Sejak hadirnya mesin pipil jagung, banyak cerita perubahan di Desa Kolam. Bukan hanya proses yang lebih cepat, tetapi pendapatan petani juga naik. Jagung yang dulunya dijual dalam bentuk tongkol, kini bisa dijual sebagai pipilan bersih dengan harga yang lebih tinggi. Yang menariknya, mesin ini tidak hanya milik satu orang, melainkan dikelola bersama, bergiliran memakainya, dan bergotong royong untuk merawatnya. Waktu yang biasanya dihabiskan untuk memipil secara manual, kini bisa digunakan untuk beberapa hal, yaitu bisa membuat slide, mempersiapkan lahan, atau membuka peluang usaha kecil-kecilan. Nah, jadi manfaatnya sangat ganda. Ekonomi naik, hubungan sosial juga makin erat. Ini bukan hanya teknologi sederhana, biasanya membawa perubahan besar jika dikelola bersama. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya akan memberi satu pertanyaan, yaitu apa salah satu manfaat sosial dari penggunaan mesin pipil jagung di Desa Kolam? A. Meningkatkan persaingan antar petani. B. Membangun kerjasama dan gotong royong antar petani. C.
mengurangi hasil panen. Ya, jawabannya adalah B. Membangun kerjasama dan gotong royong antar petani. Siapa sangka, dari jagung dan limbahnya, kita bisa mendapatkan begitu banyak manfaat. Mulai dari peningkatan pendapatan, peternakan yang bergizi, hingga pupuk organik yang menyuburkan tanah. Desa Kolam sudah membuktikan bahwa inovasi sederhana jika dipadukan dengan semangat gotong royong bisa menjadi langkah yang sangat besar, yaitu menuju pertanian yang berkelanjutan. Kalau Anda petani, mulailah dari langkah kecil. Atur jadwal mesin bersama, coba olah limbah menjadi slime, dan manfaatkan pupuk organik. Dan untuk para pemangku kebijakan, dukunglah pembentukan kelompok tani yang mandiri, supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang. Dari jagung untuk masa depan, dari limbah jadi peluang. Bersama kita tumbuh. Saya Dwi Agustina dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdi dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pengabdian ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video